Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Bisnis. Kami adalah mahasiswa semester 5 yang bertujuan untuk menuntaskan kewajiban tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Indawati SEMM MAK. Kelompok kami adalah kelompok 3 dengan materi Manajemen Persediaan dan Just in Time. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Alpadi Dianata, Kak Alif Bajil Hibrizi Islam, Kak Anissa Natalia, dan Kak Takia Ayushima. Baik, mungkin langsung saja kita ke pembahasan pertama, yakni pengertian mengenai manajemen persediaan tradisional yang akan dijelaskan oleh Kak Anissa. Baik, saya akan menjelaskan manajemen persediaan tradisional. Manajemen persediaan tradisional adalah metode pengolahan stok barang yang dilakukan secara manual dan konvensional. Dengan ketergantungan pada perkiraan pengalaman serta minim penggunaan teknologi, metode ini biasa digunakan oleh bisnis berskala kecil dengan volume persediaan terbatas. Berikut karakteristik dari manajemen persediaan tradisional, meliputi pemesanan manual, siklus persediaan tetap, penilaian persediaan dengan mata, penyimpanan manual, rendahnya pengguna teknologi, dan penyesuaian secara periodik. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen persediaan just in case. Manajemen persediaan just in case atau GIC adalah strategi yang menyimpan stok lebih banyak dari kebutuhan aktual sebagai cadangan untuk mengantisipasi resiko seperti fluktuasi permintaan atau gangguan pasokan, sehingga perusahaan tetap aman dari kekurangan barang. Berikut karakteristik dari manajemen persediaan just in case, yaitu meliputi keamanan persediaan, persediaan lebih banyak, rendahnya efisiensi biaya, peramalan konservatif, perlindungan terhadap resiko pasokan, dan penundaan pengiriman. Baik, selanjutnya ada manajemen persediaan just in time. Manajemen persediaan just in time atau JIT adalah metode pengelolaan persediaan yang meminimalkan stok dengan penyediakan bahan atau barang tepat pada saat diperlukan dalam proses produksi. Berikut karakteristik dari manajemen persediaan just in time meliputi satu, pemesanan berdasarkan permintaan, kedua, produksi yang mengikuti permintaan, yang kedua itu penyediaan yang cepat dan efisien, yang keempat ada pengurangan persediaan yang berlebihan. Yang kelima ada kualitas dan produktivitas yang berkelanjutan. Selanjutnya ada perbandingan manajemen tradisional dengan just in time. Yang pertama adalah manajemen tradisional. Manajemen tradisional persediaan tradisional mempertahankan stok dalam jumlah besar untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan, namun menimbulkan biaya penyimpanan tinggi serta resiko pemborosan. Manajemen just in time atau manajemen just in time menekankan persediaan pada tingkat minimal sehingga lebih efisien dan mampu mengurangi biaya inventory. Namun, penerapan JIT memerlukan koordinasi pemasukan yang kuat dan perencanaan yang presisi agar tidak terjadi kekurangan persediaan. Selanjutnya ada TOC atau Theory of Constraints yang akan dijelaskan oleh Kak Takia. Selanjutnya ada Theory of Constraints, yaitu metode manajemen untuk mengidentifikasi kendala utama dalam sistem dan mengoptimalkan proses untuk menghilangkan hambatan. Teori ini fokus pada peningkatan throughput, pengurangan inventory, dan peningkatan efisiensi sistem secara keseluruhan. Beberapa konsep kunci dalam teori kendala meliputi: yang pertama ada kendala, yang kedua prinsip evaporasi, yang ketiga pendekatan 10 langkah, keempat penilaian kinerja, yang kelima pengendalian aliran kerja berbasis sinyal visual, dan yang terakhir ada biaya konsumsi kendala. Setelah penjelasan mengenai TOC atau Theory of Constraints menandakan akhir dari presentasi kami, tetapi sebelum kami mengakhiri presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan jurnal yang berkaitan dengan materi kami. Jurnal ini berjudulkan Analisis Perbandingan Pengendalian Persediaan Spare Part dengan Metode Tradisional dan Just in Time dalam Upaya Mengurangi Pemborosan oleh Devi Oktarini dan Marcella Agustiningrum dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang. Isi dari abstrak jurnal tersebut adalah penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem kontrol persediaan di PT Tamrin Brothers Sako Kenten yang dapat
estimasi biaya dalam persediaan dengan membandingkan sistem pada total biaya persediaan perusahaan di tahun 2021. Dibuatlah penelitian dengan metode tradisional untuk mengetahui keseluruhan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan metode just-in-time sebagai perbandingan untuk mengurangi adanya biaya yang berlebihan. Objek penelitian ini adalah spare part dengan jumlah 30 jenis spare part dan pengeluaran biaya yang digunakan untuk tempat penyimpanan. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini diambil melalui wawancara, observasi langsung, dan data histori yang ada pada tahun 2021. Dengan permasalahan pengendalian persediaan pada spare part yang tidak stabil, serta kurang efisien dari segi biaya, kuantitas, dan waktu dalam pemesanan, dari hasil perbandingan dalam perhitungan yang berbeda, penyimpanan pada perusahaan dengan menggunakan metode tradisional mempunyai total biaya penyimpanan persediaan sebesar Rp57.186.164. Sedangkan pada sistem persediaan dengan menggunakan metode just-in-time sebesar Rp464.000. Dari hasil perhitungan tersebut, metode tradisional banyak mengeluarkan biaya untuk penyimpanan, sedangkan metode just-in-time menghasilkan laba perusahaan yang lebih tinggi dan biaya pada persediaan yang minimum diperoleh dengan menggunakan metode just-in-time, karena metode tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya untuk ruang penyimpanan. Terakhir adalah kesimpulan dari presentasi ini. Manajemen persediaan tradisional dan just-in-case menjaga stok dalam jumlah besar untuk menghindari kekurangan, tetapi menyebabkan biaya tinggi dan potensi pemborosan. Sementara itu, just-in-time atau JIT mengoptimalkan persediaan dengan hanya menyediakan barang saat diperlukan, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya penyimpanan. Namun, penerapannya membutuhkan koordinasi pemasok dan pengendalian kualitas yang baik. Untuk mendukung efektivitas sistem, Theory of Constraints dapat diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan utama dalam proses. Oleh karena itu, pemilihan metode persediaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi perusahaan agar dapat produktivitas dan efisiensi yang maksimal. Baik, demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang setelah kami bahas dapat bermanfaat bagi teman-teman dan menambah wawasan bagi teman-teman.